الحمد لله الذي أمرنا بالاتصال بحبل الله والابتعاد عن معصية الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat sekalian, dan lupa ta'zim penghormatan kepada Bapak Wali Kota serta seluruh jajaran pemerintahan Kota Langsa yang berhadir di tempat yang mulia ini. Dan saya muliakan pada Abu di Siddiq dan pimpinan pendidikan Betul Arif, juga kepada seluruh para alim ulama, pimpinan daerah, pimpinan pada pengajian, para guru-guru majelis taklim. Istimewa sekali kepada seluruh hadirin hadirat serta acara yang mulia ini pada hari ini. Belum saya berbicara lebih lanjut, pertama saya mohon maaf kalau ada yang tidak tersebutkan dalam penghormatan saya, tidak mungkin saya sebutkan saya satu persatu. Yang kedua, saya juga mohon maaf kalau di dalam orasi saya, pembicaraan saya ke depan ada hal-hal yang terasa kadang-kadang transdental atau sesuatu hal yang kira-kira langka atau aneh, kadang-kadang kurang dibicarakan. Ini saya mohon maaf, kadang ada terasa hal tentang berbeda. Semoga itu tidak terjadi. Sebenarnya acara ini, orasi ini diawali oleh kedatangan panitia menemui saya dan membicarakan untuk membahas beberapa masalah, masuk masalah wakilah nikah lewat telepon, masalah jamak kasar salat, karena macet. Saya bertanya, kenapa kita membahas itu? Karena ini ada masalah yang belum selesai. Orang tidak tahu apakah sah orang melakukan wakilah nikah lewat telepon atau tidak sah. Bagaimana orang dalam waktu salat hingga keluar waktu jalan macet, bagaimana salahnya boleh jamak kasar? Saya bertanya,
yang bermasalah tentang wakilah itu berapa orang? Memang itu masalah penting karena masalah agama. Tapi berapa persen umat terlibat dalam masalah nikah lewat telepon? Berapa persen umat yang bermasalah tidak salat karena macet? Berapa persen umat tidak salat macet tidak macet? Orang tidak bisa salat karena macet. Orang yang tidak mau salat walau tidak macet itu berapa orang? Juga ini sebuah masalah. Apa tidak ada masalah lain yang lebih general, lebih luas, bahkan persoalan yang sangat fundamental? Kita melihat ini ada masalah lain yang sangat serius, apalagi di generasi akhir zaman ini. Itu gagalnya ilmu fatu'in di dalam negeri di mana syariat menjadi amanah. Saya melihat ini tidak kurang seriusnya. Siapa yang bertanggung jawab atas kemungkaran dan dosa kegagalan ilmu fatu'in yang diwajibkan di atas setiap pribadi mukallaf? Berikan waktu untuk saya, ingin saya sampaikan kepada publik di sana. Saya pikir semua tokoh pemerintahan datang. Saya pikir semua tokoh politik datang semuanya. Saya pikir semua tokoh masyarakat di Kota Langsa datang semuanya. Saya ingin sampaikan sesuatu. Rupanya yang datang setengah ada yang sudah pulang. Hilang semangat saya. Karena teman saya ini memang orang sedang menuju. Saya dapat dulu. Saya ingin bicara dengan pengambil kebijakan, orang yang mewarnai kebijakannya negeri ini. Karena ini semua kewajiban. Saya kehilangan dosa, sudah saya sampaikan. Karena itu, mungkin setelah melihat situasi, pasal ada sedikit saya rubah konsep pembicaraan saya sesuaikan. Saya ingin katakan, dan semuanya saya rasa banyak yang ingin mengatakan apa yang saya katakan. Saya yakin sekali. Bahwa sudah lebih 10 tahun syariat Islam masuk ke ranah negara di bumi Aceh ini. Apakah persoalan umat Nabi Muhammad yang ada di Aceh ini terselesaikan dengan baik? Apakah undang-undang syariat Islam yang ada di Aceh mampu menyelesaikan persoalan semua bidang kehidupan umat Nabi Muhammad yang ada di Aceh? Setelah kita menjalani dalam perjalanan waktu, ada sesuatu yang bermasalah. Aceh dengan syariatnya belum mampu membuktikan kepada umat Islam Nusantara bahwa lewat syariat mampu menjadi solusi bagi semua persoalan. Ada dua risiko yang akan berbahaya bagi Islam yang umumnya.
Kalau syariat Islam memberi contoh gagal bagi solusi dan perbaikan bangsa dan negara, maka akan jadi bumerang bagi syariat Islam untuk Nusantara, karena sebuah contoh gagal yang dipertontonkan. Sudah lama kita berbicara tentang syariat Islam. Kenapa sabu-sabu berjalan, narkoba berjalan mulus? Kenapa seperti Pak Gubernur ngomong tadi, ada panen bukan padi tapi ganja? Yang salah siapa? Yang salah syariat, yang salah Islam, atau yang salah muslimnya? Ini persoalan. Setelah saya berpikir, melihat, menganalisa, semoga tidak salah, boleh salah pemikiran saya dan analisa saya. Ada rumus yang salah dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Ada tahapan yang tertinggal di dalam membangun syariat Islam di Aceh. Ada penafsiran yang terlalu eksklusif dan parsial di dalam menerjemahkan syariat Islam di Aceh. Sehingga belum mampu syariat Islam yang sudah jadi undang-undang di Aceh terintegrasi ke semua bidang kehidupan. Akan syariat Islam hanya sebatas tutup orang. Seakan syariat Islam hanya sebatas cambuk. Sementara persepsi dan pola pikir terhadap Islam belum berhasil terbangun. Apa yang salah? Kita tidak mengikuti syariat yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk konsep dan strategi. Kita sering membaca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, pengakuan sang pencipta, ikutan yang paling baik adalah Rasulullah, termasuk di dalam penegakan syariat Islam. Di mana kita tahu? Kita tahu Rasulullah adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan manusia, persoalan umat. Dari yang tidak beriman menjadi beriman, tetapi lewat sebuah gaul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dalam pembangunan moral dan akhlak yang dibangun oleh Rasulullah, 13 tahun perjuangan Rasulullah di Mekah umumnya berbicara tentang akidah. 13 tahun. Sedikit berbicara tentang amalan-amalan yang lain. Artinya, untuk menghasilkan pembangunan akhlak harus dimulai perbaiki akidah, prinsip ketauhidan dalam ukuran fardhu ain. Akhlak yang dibangun tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Akhlak ditafsirkan berbeda dengan penafsiran moral yang ditafsirkan oleh orang-orang non-iman
apakah di Aceh serius menyelesaikan akidah dalam nilai, dalam standar minimal? Pernahkah kita melakukan survei? Telah anak didik mulai dari SD, SMP, SMA 12 tahun, dipastikan mereka selesai akidahnya. Pernahkah kita melakukan survei? Yang pasti 12 tahun mereka dididik, fondasi akidahnya tidak terjamin terselesaikan. Yang kedua, nyangkut dengan akhlak. Ilmu akhlak yang menyangkut dengan hati dan pola pikir yang diikuti oleh perilaku yang baik. Apakah dunia pendidikan kita menyelesaikan standar fardhu ain ilmu akhlak? Mereka telah mampu mendeteksi dengki yang ada dalam hatinya. Mereka telah mampu mendeteksi sifat-sifat yang muhlikat, yang menghancurkan dalam hatinya. Mereka telah tahu segala sifat-sifat yang menghancurkan akhlak. Jangankan berakhlak, tahu pun tentang akhlak belum. Jangankan berperilaku berakhlak, ilmu tentang akhlak masih belum mencapai standar minimal. Juga ilmu tentang tata cara beramal, juga ilmu tentang semua larangan-larangan. Wajarkah bangsa Indonesia, bangsa Aceh khususnya, yang umumnya adalah umat Nabi Muhammad SAW, membiarkan dirinya dan generasinya gagal fondasi dasar Islam? Bohong ingin menegakkan Islam dengan membiarkan kejahilan. Dah lama sekali kita berbohong. Kebijakan, semua bentuk kebijakan, memadaikah untuk memperkuat, memerangi kejahilan ini? Mungkin inilah sebuah fenomena di mana Aceh dipertanyakan siapa yang merencanakannya dan siapa perancang Aceh sekarang. Bagaimana Aceh dirancang ke depan untuk mewarisi kepada generasi anak-anak kita? Adakah di dalam forum ini ada yang mampu menjawab dan menunjukkan Aceh apakah direncanakan oleh orang Aceh itu sendiri lewat nilai-nilai keislamannya, atau Aceh sedang direncanakan? Kalau Aceh direncanakan oleh orang Aceh sendiri, siapa orangnya? Tunjukkan. Atau masuk di dalam perencanaan konspirasi Yahudi internasional? Setan selalu berencana, baik itu syaitanul insi atau syaitanul jinni. Kalau orang umat Nabi Muhammad tidak merencanakan Aceh ke depannya lebih baik, Aceh akan direncanakan oleh syaitan-syaitan. Tahu?